tangan lain nu beureum alus nu ceri-ceri we nyaresa teh beureum ceri saparotong nu biru sabaraha hiji deui tina 11 siki nu biru teh teh. Bab 803. Undang para leluhur, saya tidak mendengar perkataan Ye Guan. Api tak dikenal tiba-tiba keluar dari tubuh Surajing, dan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Jalang ini sama saja dengan mengakui bahwa dia bisa mengendalikan penggunaan pedang. Sayangnya, sedang terjadi pertempuran besar tidak jauh dari sana, dan tidak ada yang memperhatikan di sini. Jadi tidak ada yang mendengarkan kata-kata Ye Guan. Suluo Jing merasa sedikit tidak enak, brengsek. Pedang macam apa yang bisa dimainkan seperti ini? Siapapun yang ingin menggunakannya dapat menggunakannya. Masih bisakah Anda menonaktifkan fitur ini? Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin yang tidak bisa dijelaskan. Tiba-tiba dia menoleh dan melihat Xuan Zhao menatapnya dari kejauhan. Saya tidak tahu apakah itu karena mayatnya yang berlumuran darah. Tetapi pada saat ini, seluruh tubuh Xuan Tiao memancarkan aura kekerasan dan niat membunuh yang mengerikan. Suluo Jing melirik pedang King Xuan di tangan Xuanzong, dan kemudian buru-buru menjelaskan, kepala klan Xuanzong. Masalah ini adalah konspirasi Ye Guan. Bisakah kamu? Xuan Zhao tiba-tiba mengangkat tangannya dan melambai. Cahaya pedang menebas, dan beberapa orang kuat klan Sura tidak jauh darinya langsung dipotong menjadi dua. Pembunuhan instan, wajah Suluo Jing menjadi sangat jelek. Xuan Zhao menatap Surajing dan berkata dengan senyum sinis, "Ketua Jing, bukankah kamu mengatakan sebelumnya bahwa pedang ini tidak dapat digunakan? Menurutku itu cukup bagus." Meskipun Suluo Jing sangat marah di dalam hatinya, dia tetap menekannya dengan paksa. Dia menjelaskan, ini semua adalah konspirasi pemuda itu. Kamu sebesar ibumu. Xuan Zhao tiba-tiba menunjuk Suluo Jing dengan marah dengan pedang King Xuan. Saat ini, kamu masih ingin menyalahkan Ye Guan. Jelas kamu tidak ingin menyelamatkan dirimu sendiri. Tapi kamu masih membuat banyak alasan. Meskipun Ye Guan adalah orang luar, dia tidak lebih baik darimu. Klan Shuro sangat baik dan benar. Dasar bajingan tua. Setelah mengatakan itu, dia mengayunkan pedangnya lagi, dan beberapa orang kuat dari klan Sura tidak jauh dari situ langsung terbunuh. Pada saat ini, orang-orang kuat dari klan Sura merasa ngeri, berhenti satu demi satu, dan kemudian mundur ke belakang Surajing. Wajah Suluo Jing sangat jelek. Dia tahu bahwa dia telah ditipu. Tidak hanya dia dibodohi, tetapi klan Xuan juga tertipu. Kedua keluarga mereka diperankan oleh pendekar pedang muda itu. Suluo Jing menoleh untuk melihat ke arah Ye Guan, yang tidak jauh darinya. Dia perlahan menggenggam tangannya erat-erat. Pada saat ini, orang yang paling ingin dia bunuh tentu saja adalah Ye Guan. Ye Guan tiba-tiba berkata dengan serius, "Kepala klan Jing, izinkan saya memikirkan pertanyaan lain. Jika pedang ada di tangan Anda, apakah Anda masih akan berbicara terlalu banyak omong kosong kepada kepala klan Xuan Tiao? Saya kira tidak." "Kamu Guan?" Suluo Jing menatap Ye Guan, matanya merah. Pada saat ini, Xuan Zhao tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di tempatnya. Dan targetnya tidak lain adalah Surajing. Meskipun jiwanya telah ditekan sebelumnya, dia dapat dengan jelas melihat semua yang terjadi di dunia luar. Surajing ini sangat ingin dia mati. Di sisi lain, Ye Guan, meskipun mereka adalah saingan, mereka benar-benar tidak menambah penghinaan pada luka. Bahkan jika mereka menambah penghinaan pada luka, dia bisa mengerti klan sedang bertarung. Secara keseluruhan mereka masih rakyat kita sendiri. Sebagai perbandingan, suku Shuro ini adalah anjing sungguhan. Seperti kata pepatah lama, orang yang paling menginginkan Anda mati seringkali adalah orang-orang Anda sendiri.
Melihat Xuan Zhao datang ke arahnya dengan pedang, ekspresi Su Luojing tiba-tiba berubah drastis. Kekuatan aslinya hampir sama dengan Xuan Zhao. Tetapi sekarang Xuan Zhao memegang pedang ini, kekuatannya telah meningkat ke tingkat yang tidak diketahui. Tapi tidak mungkin, saat ini dia harus pergi meskipun dia tidak pergi. Su Luojing langsung meraung, mengorbankan bayangan virtualnya, lalu membanting tangannya ke depannya dengan palu. Xuan Zhao mengangkat tangannya dan mengayunkan pedangnya. Ledakan, dengan ayunan pedang ini, patung itu langsung hancur dan berubah menjadi pecahan yang jatuh dari langit. Melihat pemandangan ini, semua orang yang hadir tercengang. Pedang, patung dewa itu hancur berkeping-keping. Apa-apaan, ekspresi Tehatian juga menjadi sangat serius. Dan dia tidak menyangka kekuatan pedang ini begitu menakutkan. Ini terlalu kuat. Xuan Zhao juga sedikit terkejut saat ini. Dia melihat pedang King Xuan di tangannya, wajahnya penuh kegembiraan. Dia tahu bahwa pedang ini sangat kuat, tetapi dia tidak menyangka pedang ini begitu kuat. Memegang pedang ini, dia tak terkalahkan di level yang sama. Ia bahkan tak terkalahkan di seluruh level. Memikirkan hal ini, Xuan Zhao tidak bisa menahan tawa. Perasaan tak terkalahkan, di kejauhan, wajah Su Rajing sangat jelek. Dia tidak menyangka patungnya akan hancur oleh pedang. Su Luojing tiba-tiba menoleh untuk melihat Ye Guan di kejauhan. Ye Guan mengabaikannya secara langsung, melihat ke arah Xuan Zhao di kejauhan, dan kemudian berkata dengan tegas, "Kepala klan Xuan Zhao, izinkan saya mengatakan satu hal lagi. Meskipun kepala Jing sedikit tidak baik dan tidak adil sebelumnya, Anda semua berasal dari peradaban yang sama. Jadi kamu harus menjaga garis lurus saat melakukan sesuatu. Ya, aku yakin setelah kamu melepaskan klan Shuro, mereka tidak akan pernah membalas dendam." Berbicara tentang ini, dia memandang Su Rajing. Kan? Su Luojing, Sinyu menoleh untuk melihat Ye Guan, matanya terbuka lebar, seperti dua lonceng. Tehatian dan Tairan Nanda juga memandang Ye Guan dengan kaget. "Brengsek, apakah orang ini setan?" Xiao Ta tiba-tiba berkata, "Kamu memang putra hebat yang lahir dari ayahmu. Beberapa hal memang diwariskan. Kamu Guan?" Setelah Xuan Zhao mendengar kata-kata Ye Guan, dia perlahan menoleh untuk melihat Su Rajing di kejauhan. Matanya perlahan menjadi lebih dingin. Jika Ye Guan tidak mengatakan ini, dia bahkan tidak menyadari bahwa tidak ada kemungkinan rekonsiliasi antara klan Xuan dan klan Shuro. Sampai sekarang klan pasti akan membalas dendam di masa depan. Masalah yang tak ada habisnya, memikirkan hal ini. Niat membunuh diam-diam muncul di mata Xuan Zhao. Tidak hanya Xuan Zhao, tetapi juga orang-orang kuat klan Xuan di lapangan memiliki niat membunuh di mata mereka ketika mereka melihat orang-orang kuat klan Shura di kejauhan. Memang benar bahwa kedua belah pihak telah mencapai titik sedemikian rupa sehingga rekonsiliasi tidak mungkin dilakukan. Ini sudah menjadi masalah hidup dan mati. Merasakan pemandangan ini, Su Rajing di kejauhan segera berkata dengan marah, "Xuan Zhao, apakah kamu masih tidak bisa melihatnya? Semua ini adalah konspirasi Ye Guan. Dia dengan sengaja mencoba menabur perselisihan antara kedua keluarga kita. Kamu, apakah ada yang salah dengan otak Anda karena pengaruh darah mayat?" "Diam," Xuan Zhao tiba-tiba berkata dengan suara galak, "Su Rajing, ketika orang berbicara mewakilimu, kamu masih ingin menyalahkan orang lain. Kamu lebih buruk dari bajingan." Setelah mengatakan itu, dia berubah menjadi cahaya pedang dan bergegas menuju Su Rajing. Melihat adegan ini, Su Rajing langsung kaget dan marah. "Dasar bodoh, otakmu benar-benar terpengaruh oleh darah mayat itu, idiot." Setelah mengatakan itu, tubuhnya tiba-tiba terangkat ke udara,
dan gelombang udara hitam yang menakutkan keluar dari tubuhnya. Namun, begitu gelombang udara hitam itu bersentuhan dengan pedang King Xuan, gelombang itu langsung hancur dan musnah, seperti salju yang bertemu dengan minyak mendidih. Xuan Zhao memegang pedangnya dan langsung menyerang, membunuh Su Luojing secara langsung. Melihat ini, ekspresi Su Luojing tiba-tiba berubah drastis. Tiba-tiba dia mengatupkan kedua tangannya, dan di belakangnya, bayangan virtual yang ganas tiba-tiba muncul. Ledakan, dalam sekejap, aura jahat yang menakutkan tiba-tiba menyebar dari lapangan. Melihat adegan ini, Ye Guan tiba-tiba sedikit terkejut. Dia punya dua macam idola. Selain Ye Guan, Xin Yu menjelaskan, ini adalah patung Sura yang unik untuk klan Sura mereka. Patung ini dipadatkan dengan darah dan dapat dianggap sebagai salah satu kartu truf klan Sura mereka. Ye Guan mengangguk sedikit dan melihat patung Sura di kejauhan. Patung Sura ini memang jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Pada saat ini, sebuah pemikiran tiba-tiba muncul di benaknya. Garis keturunan Shuro ini dapat memadatkan idola garis keturunan itu. Anda tahu, saya memiliki 3 garis keturunan. Secara teori, bisakah saya memadatkan 3 patung garis keturunan? Anda bisa mencobanya. Xin Yu memandang Ye Guan dan berhenti berbicara. Ye Guan pura-pura tidak melihatnya. Xin Yu tidak berkata apa-apa pada akhirnya karena dia juga kecewa dengan klan Sura dan Xuan. Kedua keluarga ini tidak perlu ada lagi. Memikirkan hal ini, dia merasa lega, dan dia terganggu oleh gangguan tersebut. Di kejauhan, setelah Sura Jing mengorbankan patung Sura, tekanan mengerikan terus menyebar ke sekeliling. Tekanan ini berbeda dari sebelumnya. Dan tekanan tersebut juga mengandung aura yang sangat jahat. Garis keturunan Shuro, Su Luojing menatap Xuan Zhao di kejauhan tanpa berkata apa-apa lagi, karena tidak ada gunanya mengatakan apapun saat ini. Kedua belah pihak bertempur sampai mati. Sura Jing tiba-tiba membungkuk, dan di belakangnya, patung Sura meraung dan meninju Xuan Zhao di kejauhan. Dengan pukulan ini, kekuatan yang menghancurkan dunia dan menghancurkan dunia tiba-tiba meledak dari lapangan. Dalam sekejap, seluruh dunia Shuro mulai hancur berkeping-keping. Semua orang di sekitar merasa ngeri dan mundur dengan kasar dari area pertempuran aslinya. Ye Guan dan Xin Yu juga mundur hampir 10.000 kaki untuk menghindari kekuatan aura yang tersisa. Di kejauhan, Xuan Zhao melihat pukulan itu datang, dan tidak ada rasa takut di matanya. Dia gemetar dan berubah menjadi cahaya pedang dan menembak. Bersikaplah tangguh, di bawah tatapan semua orang, cahaya pedang yang diubah oleh Xuan Zhao langsung mengenai pukulannya. Ledakan, dalam sekejap, tangan raksasa itu hancur. Dan pecahan energi serta gelombang kekuatan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meledak, menakuti semua orang di sekitar mereka dan mundur lagi. Asura Jing sendiri langsung terlempar sejauh puluhan ribu kaki. Tak hanya itu, patung Asura yang dipanggilnya juga hancur berkeping-keping dalam sekejap. Pedang lain, melihat pemandangan ini, semua orang yang hadir terkejut. Mereka menyadari bahwa mereka tampaknya terlalu meremehkan kekuatan pedang ini. Setelah Xuan Zhao menghancurkan patung Sura dengan satu pedang, dia tercengang karenanya. Perasaan tak terkalahkan, saat ini, Sura Jing, yang berada di level yang sama dengannya, seperti semut di depannya. Inilah yang dia rasakan sekarang, saya memiliki pedang ilahi di tangan saya, dan saya memiliki alam semesta. Wajah Sura Jing menjadi sangat jelek. Tentu saja, dia lebih ketakutan. Dia tidak menyangka patung Sura miliknya bahkan tidak bisa menahan pedang itu. Astaga, pedang macam apa ini? Saat ini, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Pedang ini kuat sekali,
orang yang membuatnya. Memikirkan hal ini, Surajing tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dan melirik Ye Guan, yang tampak tenang di kejauhan. Ye melirik Suluo Jing dan melihat wajah orang lain sepucat kertas. Dia menghiburnya, lebih baik membubarkan musuh daripada membuat musuh. Ketua Jing, jika Anda meminta maaf, Ketua Suan Tiao mungkin akan memaafkan Anda. Suluo Jing menatap Ye Guan, dan dia tiba-tiba tertawa garang. Apakah kamu pikir kamu menang? Saat dia mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat ke arah Suan Zhao lagi, dan berkata dengan suara yang galak, dan kamu bajingan, kamu juga harus mati. Semua orang harus mati. Saat dia berbicara, dia meraung dengan marah, undang kami, para leluhur. Panggil nenek moyang, ledakan, jauh di dalam alam Shuro, cahaya putih naik ke langit, dan kemudian, aura yang sangat menakutkan tiba-tiba menyelimuti seluruh alam Shuro. Terima kasih kepada Yan Yein, hari saya menjadi dewa, surplus kognitif, dan teman-teman lainnya atas penghargaan mereka, serta banyak orang atas suara dan dukungan diam mereka. Pembaruan terkini tidak terlalu mengesankan, tetapi saya merasa sedikit menyesal atas pujian dan dukungan semua orang. Saya memahami bahwa semua orang telah mengkritik saya, tetapi saya telah mengecewakan dukungan semua orang. Babak 804, membunuh seperti orang gila, panggil nenek moyang. Melihat adegan ini, kelopak mata Ye Guan bergerak-gerak. Dia sebenarnya menelepon leluhurnya secara langsung. Ye Guan buru-buru menoleh untuk melihat Suan Zhao di kejauhan. Dia tidak tahu apakah orang ini bisa menahannya. Saat Surajing memanggil leluhurnya, ekspresi semua orang di lapangan menjadi serius. Ini langsung memanggil nenek moyang, ini benar-benar persoalan hidup dan mati. Bahkan nenek moyang pun dipanggil. Ketika Suan Yao melihat Surajing memanggil leluhurnya, dia juga tertegun. Tapi kemudian dia merasa jijik, karena orang yang dipanggil Surajing bukanlah Raja Sura yang pertama, melainkan leluhur kedua dari klan Sura. Tentu saja, meskipun Raja Sura generasi pertama dipanggil, apa yang dia takuti? Karena bahkan Raja Sura generasi pertama hanya setengah langkah menuju alam pencerahan. Dia sekarang memegang pedang dewa, belum lagi setengah langkah menuju alam pembukaan Dao. Bahkan jika dia datang ke alam pembukaan Dao yang sebenarnya, dia dapat membunuhnya dengan satu pedang. Di langit, di antara cahaya putih, seorang lelaki tua perlahan keluar. Shuro leluhur kedua, meskipun dia hanya berada di alam tersedak, kekuatannya jauh melebihi rata-rata alam tersedak di lapangan. Orang tua itu melihat sekeliling dan hendak berbicara. Pada saat ini, Suan Zhao tiba-tiba tertawa dan berkata, bukankah ini cukup kecil untuk dipamerkan? Setelah mengatakan itu, dia berubah menjadi cahaya pedang dan naik ke langit. Sebelum semua orang bisa bereaksi tertawa, cahaya pedang merobek langit, dan leluhur Shuro kedua terbunuh secara langsung. Jiwa hancur, pembunuhan instan, semua orang di lapangan ketakutan. Surajing dan sejenis orang kuat klan Sura hanya tercengang di tempat, sekarang hilang. Kamu melirik ke langit, dan pada saat ini dia tiba-tiba teringat satu hal, yaitu pedang King Xuan memiliki efek menekan dan menahan jiwa. Apa yang dipanggil oleh klan Shuro bukanlah tiruan atau proyeksi, melainkan sinar jiwa. Jiwa ilahi, belum lagi hanya secercah jiwa. Jiwa lengkap leluhur Shuro kedua muncul di sini, di depan pedang King Xuan, semuanya hanyalah sampah. Setelah Suan Zhao membunuh leluhur kedua klan Sura dengan satu pedang, kepercayaan dirinya langsung melonjak. Dia berbalik dan mengarahkan pedangnya ke Surajing, dengan ekspresi jijik di wajahnya. Kalian semua, klan Sura, berkumpullah. Setiap orang,
Ye melirik ke arah Xuan Zhao, dan kemudian berkata dalam hatinya, Tuan Ta, saya pernah memegang pedang King Xuan sebelumnya. Tapi sepertinya pedang itu tidak melayang seperti ini, kan? Xiao Ta berkata pelan, tidakkah kamu terkadang berkata bahwa kamu merasa tak terkalahkan? Kamu Guan, wajah Sura Jing sangat jelek, klan Sura tidak pernah merasa malu seperti ini. Pedang itu sangat kuat, ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga. Saat aku memegang pedang ini sebelumnya, aku tidak menyadari kalau pedang ini begitu berat. Seolah memikirkan sesuatu, Suluo Jing tiba-tiba menoleh dan menatap Ye Guan di kejauhan. Dia menatap Ye Guan. Itu semua kamu. Itu semua kamu. Ye melirik ke arah Sura Jing, yang wajahnya penuh kebencian, dan menghela nafas dengan suara rendah. Kepala klan Jing, jika kamu telah menyelamatkan kepala Xuan Ce dengan cepat dari awal, bagaimana bisa kepala Xuan Tou melakukan ini pada klan Suramu? Itulah, akhirnya, tentang masalah ini. Di akhir kalimat, suaranya tiba-tiba menjadi lebih keras. Berharap semua orang di dunia Shuro bisa mendengarnya. Setiap orang, haha, Xuan Zhao tiba-tiba tertawa, klan Shuronya tidak akan pernah memiliki kesempatan ini. Setelah mengatakan itu, dia berubah menjadi cahaya pedang dan menuju Sura Jing. Dia tahu betul bahwa dengan berkembangnya klan Sura dan klan Xuan, tidak ada kemungkinan rekonsiliasi antara kedua pihak. Jika mereka tidak dibunuh hari ini, klan Sura pasti akan membalas dendam di masa depan. Oleh karena itu, dia tidak boleh melakukan apapun dan melenyapkan seluruh klan Shuro hari ini. Suku Xuan lainnya berpikiran sama saat ini. Oleh karena itu, ketika mereka melihat Xuan Zuo bergegas keluar, mereka juga bergegas keluar. Hancurkan klan Shuro, menyadari niat Xuan Zhao, Suluo Jing tiba-tiba berkata dengan ngeri, kembali ke klan. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan melarikan diri bersama sekelompok orang kuat dari klan Sura. Saat ini, tentu saja kami tidak bisa tegar terhadap Xuan Zhao, karena kami memang tidak bisa tegar. Sekelompok orang melarikan diri dan sekelompok orang lainnya mengejar. Sinyo menggelengkan kepalanya sedikit, tapi tidak berkata apa-apa dan tidak menghentikannya. Karena dia sangat kecewa, kedua keluarga tidak ada harapan dan akan berada dalam masalah yang tak berkesudahan. Sedikit kerumitan melintas di mata Tai Hatian, ia tidak menyangka bahwa kedua keluarga yang dulunya bertarung berdampingan kini bertarung sampai mati. Ketamakan, meskipun Suluo Jing kemudian menyadari bahwa itu adalah rencana Ye Guan, saat itu sudah terlambat. Segalanya telah berkembang sedemikian rupa sehingga semuanya berada di luar kendali mereka. Seseorang harus mati. Tai Atian menoleh dan menatap Ye Guan dengan ekspresi yang rumit. Pada usia seperti itu, kekuatannya luar biasa, tetapi IQ-nya juga luar biasa. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dikembangkan oleh keluarga biasa. Mungkinkah Tuan Ye benar-benar berasal dari peradaban kosmik tingkat 4? Setelah membaca ini, ada sedikit kekhawatiran di mata Tai Hatian. Meski suku Taya kini memilih berteman dengan Ye Guan, ia tahu betul bahwa antar peradaban selalu soal kepentingan. Jika Ye Guan benar-benar berasal dari alam semesta beradab tingkat 4, di masa depan, dulu Ye Guan atau orang-orang di belakangnya jika peradaban kosmik mempunyai pikiran jahat, maka peradaban Shuro benar-benar dalam bahaya. Faktanya, sebelum ini, dia tidak begitu percaya bahwa Ye Guan berasal dari alam semesta beradab tingkat 4. Bagaimanapun, alam Ye Guan terlalu rendah, dan dia juga mengatakan bahwa dia bukan dari alam semesta beradab tingkat 4. Tetapi pada saat ini, setelah melihat kengerian pedang itu, dia benar-benar percaya bahwa Ye Guan berasal dari alam semesta beradab tingkat 4. Pedang itu terlalu menantang surga.
Saat ini, Ye Guan tiba-tiba berkata, kepala klan surgawi, Nona Sinyu. Nona Sinyu dan Tai Atian memandang Ye Guan, dan Ye Guan tersenyum tipis. Jika peradaban Shuro didominasi oleh Anda, maka saya sangat berharap bisa berhubungan baik dengan peradaban Shuro. Sinyu dan Tai Atian saling berpandangan. Akhirnya, Tai Atian mengangguk sedikit. Saya mengerti maksud Tuan Muda Ye, hanya saja. Berbicara tentang ini, dia sedikit khawatir. Xuan Zhao itu sedang memegang pedang dewa sekarang. Bahkan suku Tayaku bukanlah tandingannya. Ini. Ye Guan berkata dengan tenang, pedang itu hanya dapat digunakan oleh anggota keluargaku. Tanpa izin dari keluarga kami, pedang itu tidak akan berpengaruh apapun. Wajah Tai Atian penuh keheranan. Ini, Ye Guan tersenyum dan berkata, kalian berdua seharusnya sudah bisa menebaknya, kan? Tai Atian menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Saya sudah menebaknya sedikit, tapi saya belum berani memastikannya. Sekarang Tuan Ye telah memastikannya. Saya tidak pernah menyangka ada pedang dewa seperti itu di dalamnya. Dunia. Sinyu tiba-tiba berkata, Tuan Ye, pedang itu tidak diberikan kepadamu oleh penyihir Wenming, kan? Ye Guan mengangguk, tidak. Sinyu menatap Ye Guan, apakah kamu membuatnya sendiri? Tepat ketika Ye Guan hendak berbicara, Sinyu segera menggelengkan kepalanya, tidak mungkin, kamu tidak bisa membuat pedang seperti itu. Ye Guan tersenyum dan berkata, tentu saja aku tidak membuatnya. Pedang ini dibuat oleh bibiku untuk ayahku, dan ayahku mewariskannya kepadaku. Bagaimanapun, anak laki-laki itu mewarisi warisan ayahnya, dan itu adalah milikku sekarang. Xiao Ta, Sinyu tiba-tiba berkata, Tuan Ye, bibimu, apakah dia berada di alam Dao? Tai Atian juga memandang Ye Guan. Penasaran, Ye Guan menggelengkan kepalanya, tidak. Sinyu sedikit menyipitkan matanya, di atas satu saja. Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia tidak mengolah alam, jadi dia tidak memiliki alam. Jangan kembangkan wilayahmu, Sinyu tercengang. Ye Guan Dao, Nona Sinyu, saya sedikit ingin tahu tentang kesepakatan apa yang ingin mereka lakukan dengan Anda ketika Anda berada di reruntuhan peradaban penyihir. Sinyu berkata dengan sungguh-sungguh, mereka ingin mendapatkan keyakinan saya. Ye Guan sedikit mengernyit, apa keyakinanmu? Sinyu mengangguk, selama saya percaya pada nenek moyang peradaban mereka, mereka dapat membantu saya meningkatkan. Berbicara tentang ini, dia menggelengkan kepalanya. Saya adalah sarjana tertinggi peradaban Shuro. Saya hanya percaya pada bujangan dalam hidup saya. Bagaimana saya bisa percaya pada seseorang? Selain itu, intuisi saya memberitahu saya bahwa tujuan mereka bukanlah murni. Sekarang setelah saya melihat peti mati darah, keyakinan saya menjadi lebih terverifikasi. Ye Guan berkata dengan sungguh-sungguh, apa tujuan mereka? Apakah mereka ingin memulihkan peradaban? Sinyu menggelengkan kepalanya sedikit, aku tidak tahu. Tapi menilai dari situasi saat ini, mereka mungkin datang dengan niat buruk, dan saat ini, peradaban Shuro kita sedang dalam perselisihan sipil. Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba melihat ke arah Ye Guan. Tuan Ye, mengapa Anda tidak mengundang bibimu ke peradaban Shuro sebagai tamu? Ye Guan menggelengkan kepalanya, Sinyu sedikit kecewa. Ye Guan tersenyum dan berkata, bibiku mungkin tidak terlalu tertarik dengan peradaban Shuro. Sinyu, Tai Atian tiba-tiba berkata, Tuan Ye, saya ingin bertanya, Anda mengatakan sebelumnya bahwa Anda berasal dari alam semesta beradab tingkat pertama. Apakah ini benar? Atau... Ye Guan sedikit mengangguk, saya memang berasal dari alam semesta beradab tingkat pertama. Tai Atian ragu-ragu sejenak.
lalu berkata, "Tapi pedangmu dan bibimu." Sinyo tiba-tiba berkata, "Bibimu seharusnya lebih kuat, tapi tingkat peradaban alam semesta tempatmu berada lebih rendah, bukan?" Ye Guan mengangguk. "Bisa dibilang begitu," Sinyo berkata dengan suara yang dalam. "Jika bibimu bisa menempa pedang semacam ini, kekuatannya pasti sudah mencapai level Kaidao, atau bahkan lebih tinggi." Berbicara tentang ini, dia memandang Ye Guan. Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia menemukan bahwa pemimpin Sinyo dan Tian Clan sangat ingin tahu tentang bibinya. Ye Guan tiba-tiba berkata, "Bibiku juga membuat sesuatu. Apakah kamu ingin melihatnya?" Sinyo buru-buru mengangguk, "Menurutku begitu." Tai Tian juga mengangguk cepat. Ye Guan membawa mereka berdua langsung ke menara kecil. Saat mereka memasuki menara kecil, keduanya langsung membatu di tempat. Sinyo melihat sekeliling dengan wajah tidak percaya. Ini ekspresi Tai Tian juga sangat serius. Kamu melirik mereka berdua dan tidak berkata apa-apa. Alasan kenapa dia membawa mereka berdua ke menara bukanlah untuk pamer, tapi untuk bekerja sama dengan mereka. Peradaban alam semesta Guangxuan membutuhkan sekutu di alam semesta yang luas ini. Saat ini, Sinyo tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, "Horor." Ye Guan hendak berbicara ketika Tai Tian tiba-tiba berkata, "Sesuatu telah terjadi." Setelah mengatakan itu, dia langsung meninggalkan menara kecil itu. Ye Guan dan Sinyo juga meninggalkan menara kecil itu. Di luar, Tai Ananda memandangi 3 orang yang muncul di depannya. Ekspresinya jelek. Xuan Zhao. Dia jadi gila. Bersambung.